Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan dalam Renungan 79. Dan kita telah tiba pada pembacaan di bagian terakhir dari kitab Kejadian pasal 50. Ya, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema curiga. Ya, curiga itu mempunyai beberapa arti. Yang pertama itu prasangka, yang berarti berpikir yang tidak seperti keadaan sebenarnya. Jadi punya prasangka di dalam pikiran, ya. Dan hal ini yang dialami oleh Yusuf yang akan kita baca. Ya, Yusuf setelah kematian dari ayahnya Yakub mengalami hal-hal semacam ini. Nah, mari kita akan belajar bersama dari Kejadian 50 ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ya, ini adalah kalimat yang diucapkan oleh saudara-saudara Yusuf. Perhatikan kalimat berkatalah mereka boleh jadi Yusuf, gitu ya. Ada dalam terjemahan-terjemahan lain ya, saya mencatat beberapa kalimat yang dapat menjelaskan kata boleh jadi. Yusuf akan mendendam, Yusuf akan membalas ya. Kalimat itu juga dituliskan dengan kalimat terjemahan lain demikian. Mungkin saja Yusuf akan membalas atau mendendam melawan kita. Atau ada juga kalimat gini, entah barangkali Yusuf akan membalas atau mendendam. Lalu ada kalimat juga dalam terjemahan lain, bagaimana seandainya Yusuf membalas, melawan atau mendendam terhadap kita. Ataupun ada juga kalimat bagaimana kalau Yusuf membalas, Yusuf mendendam, Yusuf melawan kita. Ini yang kita dapat belajar tentang curiga atau prasangka di mana keadaannya belum terjadi. Ya, apakah sudah terjadi Yusuf melawan, mendendam, membalas? Belum, tidak ada bahkan. Apakah ada sesuatu yang terjadi yang Yusuf lakukan? Tidak ada. Tetapi mereka sudah menghidupkannya di dalam pikiran mereka. Mereka sudah menaruhnya di dalam pikiran mereka dalam bentuk prasangka. Itulah yang dapat dikatakan sebagai satu curiga. Ya, saudara Yusuf curiga bukan karena Yusuf telah melakukan sesuatu, tetapi karena mereka merasa bersalah, dihantui oleh rasa bersalah. Ya, mereka bahkan tidak mampu mengampuni dan melupakan masa lalu diri mereka sendiri. Ya, ayat 16 dan 17 mencatat demikian. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Saudara-saudara Yusuf mengingat, dibayang-bayangi oleh apa? Kesalahan yang mereka buat sendiri. Dibayang-bayangi oleh apa? Hal-hal yang mereka lakukan sendiri. Ya, apa yang ketika mereka tidak dapat melepaskan diri, mengampuni dari melupakan masa lalu mereka, yang ada adalah mereka punya prasangka sehingga mereka curiga akan ketulusan dan ketetapan hati Yusuf untuk terus mengasihi mereka. Mungkin hal-hal ini pun yang kita pernah alami. Pernahkah Bapak Ibu dicurigai? Ya, atas apa yang kita tidak lakukan? Mungkin sebagian besar kita pun pernah mengalaminya. Pernahkah kita dicurigai oleh orang-orang yang terdekat? Yusuf dicurigai bukan oleh orang-orang yang lain. Firaun tidak mencurigai dia, orang Mesir tidak mencurigai dia. Justru ia dicurigai oleh saudara-saudaranya sendiri. Orang yang paling dekat dengan dia. Ini tentunya hal yang sangat ironis ya.
sangat menyedihkan. Kita akan belajar apa yang menjadi reaksi dari Yusuf ketika dia mengalami hal ini. Yang pertama, ayat 17 bagian terakhir. Kita akan baca kembali. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ya, yang pertama yang dilakukan, Yusuf menangis. Ya, Yusuf merasa sedih ya untuk apa yang dialaminya. Ya, kepedihan karena kecurigaan yang ditunjukkan kepadanya. Ya, itu wajar ya ketika kita hidup bersama-sama berdampingan dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dan bahkan Yusuf sudah hidup bersama-sama mengampuni saudara-saudaranya, mengajak mereka tinggal bersama, bahkan Yakub pun dibawa ke Mesir untuk tinggal bersama-sama, tapi justru toh mereka masih menyimpan kecurigaan kepadanya, dan kesedihan Yusuf adalah sesuatu yang wajar ya. Dan itu pun yang juga mungkin akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau kita sedih, menangis ya ketika ada orang-orang yang melakukan hal ini terhadap kita adalah sesuatu yang wajar. Tetapi mari kita belajar jangan tenggelam dalam kesedihan ataupun terintimidasi untuk kemudian menjadi curiga juga ya. Yusuf masih punya kekuasaan, dia masih punya wewenang yang cukup besar ya. Dan dia pun bisa berbalik untuk curiga kepada saudara-saudaranya atau mengintimidasi mereka. Tetapi Yusuf tidak melakukannya. Dalam kesedihannya dia menangis. Tapi setelah itu dia kemudian bangkit dan melakukan hal yang kedua yang kita bisa belajar. Mungkin hari ini kita ada dalam kesedihan ketika mengalami hal yang sama seperti Yusuf. Dicurigai, orang berprasangka terhadap kita. Wajar kita ada dalam kesedihan, tapi jangan terus tinggal dalam kesedihan. Mari kita belajar. Hal yang kedua yang dapat kita belajar dari Yusuf. Yang kedua yang dia lakukan adalah dia meyakinkan saudara-saudaranya bahwa kecurigaan saudara-saudaranya itu tidak benar. Apa yang kita dapat belajar? Ayat 19. Kita mulai dari ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allahmu ya. Saat saudara-saudaranya datang ya ingin dengan kecurigaan mereka bahkan ingin berkata kami jadi budak saja kepada engkau ya supaya kami dapat memperoleh belas kasihanmu. Yusuf dengan rendah hati mengingatkan saudara-saudaranya bahwa mereka tidak perlu curiga bahwa Yusuf itu merasa harus dihargai ya. Harus menjadi pusat dari kebahagiaan mereka, sehingga mereka itu harus meninggikan Yusuf, harus jadi budak Yusuf, baru Yusuf akan memelihara mereka. Ya, Yusuf justru mengingatkan saudara-saudaranya untuk memandang Tuhan. Dia berkata, aku ini bukan Tuhan. Apakah aku ini Tuhan? Bukan. Ya, Yusuf sedang mengingatkan saudara-saudaranya untuk memandang kepada Tuhan. Yusuf sedang mengingatkan saudara-saudaranya, Tuhanlah sumber kedamaian. Berdamailah dengan masa lalumu, berdamailah dengan dirimu sendiri. Kamu minta ampun kepada Tuhan, berdamailah dengan Tuhan, dan kamu akan mendapati bahwa kamu akan sangat mudah berdamai denganku, dengan Yusuf maksudnya. Ya, Yusuf sedang menolong mereka untuk kemudian tidak terjebak kepada prasangka yang muncul karena luka yang mereka bawa sendiri. Ya, masalah-masalah yang ada dalam diri mereka sendiri. Kadangkala kita bisa mudah berprasangka, ya, bukan karena ada sesuatu yang baik, tapi justru jangan-jangan ada sesuatu yang belum benar dalam diri kita sendiri. Nah, itu yang diajarkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Berdamai dengan dirimu, berdamailah dengan Tuhan, dan kamu akan melihat bahwa akan sangat mudah berdamai dengan Yusuf. Ya, karena Yusuf pun sejak awal sudah mengampuni mereka. Yusuf mengajarkan, meyakinkan mereka, kecurigaan mereka itu tidak benar. Ayat 20, demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf sangat istimewa dengan bijaksana. Dia dapat memberi respon, melihat apa yang dilakukan ya oleh saudara-saudaranya, melihat tetap ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Ya, meskipun itu tidak mengurangi rasa sesalnya ya karena sikap saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tetap memandang dengan positif. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi aku tahu ya Allah dapat merekakan untuk kebaikan.
Ya, hari-hari ini ketika mungkin ada hal-hal yang kita alami tidak menyenangkan, ya, dari orang-orang yang mungkin di sekitar kita mencurigai kita, mari yakinkan, mari kita belajar untuk tetap melihat dengan positif. Ketika ada sesuatu yang direkakan negatif, kita dapat melihat dengan positif dan kemudian kita percaya Allah sanggup merekakannya untuk menjadi sesuatu yang positif. Ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah dapat bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita melihat segala sesuatu, bahkan hal-hal yang buruk pun dengan hal-hal yang negatif di dalam Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, kita percaya Tuhan dapat mengubahkan segala sesuatunya menjadi baik. Yang terakhir, ayat 21, Yusuf meyakinkan bahwa kecurigaan saudaranya tidak benar dengan tingkah lakunya. Ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf, ya, meyakinkan saudara-saudaranya dengan berbuat baik. Yusuf mengajar mereka untuk kemudian bahwa ketika kecurigaan mereka itu tidak beralasan. Yusuf mengajar mereka, dia tidak akan menunggu saudara-saudaranya berbuat baik, baru dia akan berbuat baik. Bahkan saat dia dicurigai, ia tetap berbuat baik. Yusuf tidak ingin mereka gelisah, tidak ingin mereka ikut-ikut. Yusuf tidak ingin ikut-ikutan curiga kepada saudaranya. Ia menghentikan kecurigaan di antara mereka dengan apa? Menghibur dan menenangkan mereka. Ya, dia bahkan berkata, aku akan menanggung makanmu dan bahkan makan anak-anakmu juga. Hari-hari ini apa yang kita sedang alami? Seperti Yusufkah? Mari kita belajar untuk kemudian bahkan ketika mengalami hal-hal yang menurut kita itu tidak baik, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat yang ke-17. Roma 12 ayat yang ke-17, saya bacakan firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Hari ini kita belajar dari Yusuf. Inilah kemenangan Yusuf, inilah teladan yang indah dari Yusuf, dan firman Allah mencatat dengan apa yang Yusuf lakukan, kecurigaan saudaranya lenyap, dia menenangkan mereka, dia menghiburkan mereka. Apa yang kita sedang alami hari ini? Mari kita belajar untuk tetap lakukan kebaikan, sehingga hidup kita pun tetap dapat mengalami berkat, menjadi berkat. Ketika ada hal-hal yang tidak baik kita alami, hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan kita alami, kita pun tetap dapat menemukan kebaikannya di dalamnya saat kita melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk teladan yang kami dapat belajar dari Yusuf. Di tengah segala hal yang dia alami, dia memberikan kami satu teladan untuk hidup di dalam kerendahan hati, dengan penuh kemurahan hati, memberikan pengampunan, memberikan penghiburan, bahkan memberikan ketenangan, bahkan pada orang-orang yang berprasangka tidak baik kepada dirinya. Ajarkan kami juga punya kasih yang sama dan melihat bahwa kasih Tuhanlah, Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk dapat tetap melakukan kebaikan, bahkan di tengah hal-hal yang tidak baik yang kami alami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami pun mengalami kemenangan yang sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Kami mengucap syukur menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan, tolonglah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kiranya hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kami perbuat berhasil. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.